Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redian Tasya Yupreva Megaudina Putri dengan NIM 242410103117 dari kelas PBOC. Di sini saya akan menjelaskan UTS PBOC dengan tipe soal B untuk memenuhi tugas remedi PBOC. Nah, pertama itu ada kelas diagram ya. Di sini pada sistem ini, saya menggunakan tiga kelas yaitu book, e-book, dan perpustakaan. Nah, e-book ini adalah kelas turunan dari book. Maka di sini saya menerapkan konsep inheritance. Karena pada soal kita disuruh menerapkan konsep inheritance minimal satu. Dan juga disuruh menerapkan CRUD. Oke, baik. Untuk book, di sini ada 5 properti, ada ID, yaitu tipe datanya integer, ada judul, tipe datanya string, ada penulis, tipe datanya string, ada tahun terbit, tipe datanya integer, dan ada is available, tipe datanya boolean. Is available ini adalah properti yang berisi informasi mengenai status bukunya, apakah tersedia atau sedang dipinjam. Maka dari itu, kita butuh tipe data berupa boolean. Nah, kemudian metodenya itu ada satu, yaitu tampilkan info untuk menampilkan informasi-informasi mengenai book berdasarkan propertinya. Jadi, tampilkan info ini nantinya berisi apa ya? Informasi-informasi dari ID, judul, penulis, tahun terbit, dan juga statusnya. Kemudian, untuk bukan punya kelas turunan, yaitu ebook. Nah, ebook ini punya dua properti, yaitu format file dan juga ukuran MB, yang dimana format file tipe datanya string dan ukuran MB tipe datanya double. Nah, di sini karena dia kelas turunan, maka metodenya itu bisa diturunkan ke ebook, yaitu tampilkan info ini. Nah, maka dari itu, di book kan kita menggunakan virtual agar bisa diturunkan, ditampilkan info, kita metodenya menggunakan override agar bisa digunakan. Nah, tampilkan info di ebook juga sama untuk menampilkan informasi-informasi mengenai properti di dalam ebook. Nah, untuk perpustakaan ini dia adalah kelas yang berdiri sendiri dan mempunyai relasi kepada book. Jadi, satu buku itu dapat ditaruh atau tersedia di satu perpustakaan. Karena kita kan di sini sistemnya membahas satu perpustakaan saja. Nah, untuk perpustakaan dia itu bisa memuat satu atau lebih banyak buku. Jadi baik untuk perpustakaan dia punya tiga properti yaitu nama, alamat, dan koleksi buku. Nama dan alamat tipe datanya string, koleksi buku tipe datanya list book. Kenapa? Karena koleksi buku ini adalah properti yang berupa list dan list itu berisi kumpulan-kumpulan objek dari book. Nah, untuk perpustakaan itu dia punya 6 metode. Yang pertama ada tambah buku, yang di mana ada parameternya yaitu buku dengan tipe datanya book. Kemudian ada tampilkan semua buku, ada cari buku by ID, yaitu apa namanya? Parameternya ID dan tipe datanya integer. Kemudian cari buku by judul, parameternya judul dan tipe datanya string. Kemudian update buku ini ada 5 parameter ya, dengan tipe datanya masing-masing yang sesuai, yaitu ID, judul baru, penulis baru, tahun baru, dan status baru. Tahun baru ini maksudnya tahun terbit yang baru. Nah, tipe datanya menyesuaikan, yaitu ID itu berupa integer, judul baru berupa string, penulis baru string, tahun baru integer, dan status baru yaitu tetap boolean. Nah, kemudian yang terakhir ada metode hapus buku yang parameternya itu ada ID aja dan tipe datanya berupa integer. Baik, karena kelas diagram selesai, selanjutnya saya akan membahas codingnya. Nah, di sini karena namanya saya namakan perpustakaan app, maka namespace-nya mengikuti ya. Kemudian di sini kan kita menggunakan tiga kelas. Yang pertama ada class book. Class book sesuai dengan kelas diagram tadi punya 5 properti dan juga sesuai dengan tipe data yang tadi saya jelaskan di kelas diagram. Kemudian, 5 properti ini di get set. Untuk apa? Agar properti tersebut bisa diambil dan juga diubah nilai dari propertinya. Nah, kemudian kelas book itu punya konstruktor yang dimana konstruktor ini ya berisi parameter-parameter dari apa namanya propertinya dan juga jangan lupa ditulis tipe datanya ya. Nah, nanti parameter ini nilainya bisa diisi di pembuatan objek book nanti. Nah, kemudian
Untuk metodenya tampilkan info. Nah, di sini pakai virtual agar nanti bisa di-override di kelas turunannya yaitu ebook ini. Nah, sesuai yang saya jelaskan tadi, tampilkan info ini isinya tuh untuk menyertakan informasi-informasi dari propertinya yaitu ID, judul, penulis, dan seterusnya. Kemudian untuk kelas ebook, dia kan merupakan turunan dari kelas book. Maka di sini, oh ini bentar lagi dulu. Jadi dia itu ebook juga punya dua properti sesuai dengan kelas diagram tadi. Tipe datanya juga sesuai. Dia juga di get set agar propertinya itu bisa diambil dan juga diubah nilainya. Nah, karena dia itu kelas turunan, maka dia tuh pakai base karena dia kan mengambil properti yang ada di kelas utamanya atau kelas parentnya. Nah, ebook ini mengambil 4 properti, yaitu ID, judul, penulis, tahun terbit. Ini adalah properti yang ada di kelas book atau kelas parentnya. Ini adalah konstruktornya ya. Nah, untuk propertinya sendiri, dia tuh juga ditulis, tapi di dalam konstruktor yang atas ini, bukan di base-nya, yaitu format file dan ukuran MB. Jangan lupa juga ditulis untuk tipe datanya. Nah, untuk tampilkan info, dia tuh juga sama apa namanya pakai metode yang ada di kelas parent diturunkan ke sini maka dia pakai override. Nah, fungsinya juga sama untuk menampilkan informasi-informasi berupa properti yang ada di ebook yaitu ada format, file, dan ukuran MB. Nah, yang ketiga ada kelas perpustakaan. Perpustakaan itu punya tiga apa namanya properti sesuai dengan kelas diagram tadi, tipe datanya juga menyesuaikan. Dia tuh juga di get set ya yang nama dan alamat agar propertinya bisa diambil dan diubah nilainya. Nah, ini yang saya bilang tadi kalau koleksi buku ini adalah list. Karena dia itu fungsinya nanti untuk apa ya? Menjadi list, menjadi tempat untuk kumpulan-kumpulan dari objek buku. Nah, dia tuh juga kelas perpustakaan tuh juga memiliki konstruktor. Penjelasannya sama seperti tadi ya. Kemudian untuk metodenya kan tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Maka di sini kodenya juga ada 6. Yang pertama tampilkan info. Kedua tambah buku. Tampilkan semua buku. Cari buku by ID, update buku, dan hapus buku. Baik untuk tampilkan info. Bentar. Oke, jadi kan perpustakaan itu pertama ada metode tampilkan info. Nah, di sini sesuai dengan namanya, dia tuh hanya menampilkan info dari perpustakaan. Sesuai propertinya itu ada nama dan alamat. Jadi nilai dari nama dan alamat ini nanti ditampilkan. Apa sih nama dan alamat perpustakaan itu? Kemudian yang kedua ada metode tambah buku, yang dimana dia itu menerima parameter buku, yang dimana buku ini tipe datanya adalah book. Nah, nanti di sini ketika objek buku ini dibuat, maka akan ditambah ke dalam list koleksi buku dengan fungsi .add ini. Nah, ketika dia itu berhasil ditambahkan ke koleksi buku, maka akan menampilkan pesan kepada pengguna yaitu buku berhasil ditambahkan. Oke. Yang ketiga ada metode tampilkan semua buku. Nah, di sini kan kita menampilkan semua buku itu berdasarkan koleksi bukunya ya. Jadi koleksi buku yang berupa list itu nanti ditampilkan. Nah, jika koleksi bukunya itu apa ya namanya? Kalau di Python itu kayak len. Jadi jika koleksi buku di dalam jika elemen-elemen di koleksi buku itu sama dengan nol, artinya tidak ada bukunya, maka akan menampilkan pesan yaitu belum ada buku dalam koleksi. Dan returnnya berarti keluar dari metode ini. Nah, namun jika apa ya namanya? Koleksi bukunya itu tidak sama dengan nol, maka di sini ada perulangan yaitu menampilkan satu persatu objek buku yang ada di dalam list koleksi buku. Nah, selanjutnya ada metode cari buku by ID. Nah, di sini dia itu menerima parameter ID sebagai patokannya ya. Karena kan di sini kita mencari buku by ID, itu berdasarkan ID-nya. Jadi dia itu menerima parameter ID, yang dimana parameternya adalah integer. Nah, nanti ID yang dimasukkan oleh pengguna ini dicek apakah apa ya sama dengan ID yang ada di koleksi buku, apakah ada gitu loh. Nih, koleksi buku. Nah, fungsi first of
first or default ini untuk jadi nanti kalau misalnya ada ID yang cocok di koleksi buku, maka akan mengembalikan ID buku yang pertama di dalam koleksi itu. Nah, kemudian selanjutnya ada metode cari buku by judul. Oh ya, mohon maaf ya, saya pause dulu karena ini baterainya habis, jadi saya akan charge dulu. Mohon maaf. Oke, lanjut. Di sini ada metode cari buku by judul. Nah, karena dia itu by judul, maka kita menerima parameter judul yang tipe datanya string. Nah, ketika pengguna itu menginputkan judul yang ingin dicari, kita ngecek di sini apakah judulnya itu sama dengan judul yang ada di koleksi buku. Oh ya, nah jika sama, maka nanti akan return ya buku tersebut. Karena kan dia mencari buku itu berdasarkan judul. Nah, string comparison ini untuk agar tidak case sensitif. Jadi kan apa ya, biar jika pengguna itu inputnya mau kapital atau tidak, itu tidak berpengaruh. Yang penting kata atau huruf-hurufnya itu sama. Kemudian selanjutnya ada metode update buku. Update buku ini yaitu menerima banyak ini ya parameter ya, sesuai lah sama yang diinginkan di update buku ini, yang dibutuhkan. Nah, update buku ini kita itu patokannya dari ID. Jadi pengguna itu masukkan ID. Yang mau diupdate tuh apa sih gitu bukunya. Nah, jika ID yang dimasukkan itu tidak ada di dalam buku, maka akan return false. Jika ada, maka program akan menyuruh pengguna untuk memasukkan nilai-nilai baru dari judulnya, penulisnya, tahunnya, dan juga statusnya. Selanjutnya ada metode hapus buku, yaitu metode di kelas perpustakaan yang terakhir, yang ke-6 kalau nggak salah. Nah, hapus buku ini juga dia tuh patokannya dari ID, jadi pengguna tuh memasukkan ID buku itu, mana sih buku yang mau dihapus. Juga sama penjelasannya kayak tadi, jika bukunya itu yang dicari atau ID-nya yang dicari itu tidak ada di koleksi buku, maka akan return false. Namun jika ada, maka ya koleksi buku, remove buku nih, buku yang dicari tadi itu berdasarkan ID akan di remove menggunakan fungsi .remove ini. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada kelas program, yaitu ini adalah program utamanya yang akan menjalankan kode ini. Nah, di sini pertama itu ada kita membuat objek perpustakaan. Karena kan kita tadi kan punya metode tampilkan info ya, jadi kita gunakan di sini. Kita kasih nilai dulu, nama dari perpustakaannya itu apa, alamatnya apa. Nah, ini kita menggunakan konstruktor yang tadi dibuat itu. Dan ini nilainya. Nah, kemudian tampilkan info, ya kita memanggil fungsi tampilkan info. Tampilkan info di perpustakaan kan tadi menampilkan info dari nama dan alamatnya. Maka ketika nanti dijalankan programnya, akan muncul nama dan juga alamat dari perpustakaan tersebut. Nah, bool running sama dengan true, ini artinya untuk perulangan ini. Jadi pertama tuh kita apa ya, kayak inisialisasi dengan true agar perulangannya ya jalan di awal. Nah, while running artinya ketika true ya. Maka pertama di sini program akan menampilkan menu-menu yang ada di sistem ini, yaitu ada tambah buku, lihat semua buku, cari buku, update buku, delete buku, dan juga keluar. Pengguna harus memasukkan yang sesuai, yaitu 1 atau 2, 3, 4, 5, 6. Nah, string pilihan ini, console write line ini untuk input penggunanya. Nah, switch pilihan ini yaitu sama gunanya seperti if di kalau di Python. Nah, case one artinya jika pengguna memilih satu, ya maka sesuai dengan menunya dia akan menambahkan buku. Nah, menambahkan buku ini kan kita perlu ID buku, judul buku, penulis buku, dan juga tahun terbit yang harus diinputkan. Maka pengguna diminta untuk menginputkan itu menggunakan console write line ini tadi. Karena console write line ini gunanya untuk tempat untuk input pengguna. Nah, kemudian program juga menanyakan apakah ini ebook atau bukan, agar di sini fungsi dari kelas ebook itu juga berguna. Karena ketika ebook ya dia akan dimasukkan ke dalam kelas ebook. Jika pengguna memasukkan Y, ini dot to lower ini juga agar tidak case sensitif. Jika dia memasukkan Y, maka ini properti dari ebooknya itu dikeluarkan.
Yaitu formatnya apa, ukurannya berapa itu ditanyakan di sini dari inputannya. Nah, karena case one ini untuk tambah buku, maka kita perlu memanggil metode perpustakaan tambah buku, new ebook, dan lain sebagainya ini. Sesuai lah seperti yang tadi di atas dari metode tambah buku itu. Ini juga tambah buku new book. Jadi ini untuk yang ebook, ini untuk yang book atau buku yang biasa selain ebook. Kemudian untuk case 2, programkan menunya itu untuk melihat semua buku. Ya, maka sesuai fungsinya di sini untuk melihat bukunya. Di semua buku yang ada di koleksi buku. Maka kita tinggal memanggil metode tampilkan semua buku. Karena metode ini tadi sudah disesuaikan di kodenya di atas yang tadi dijelaskan. Jadi kita tinggal panggil aja di sini. Tidak usah kode di sini lagi. Kemudian untuk case yang ketiga, dia tuh menunya untuk mencari buku. Nah, kan tadi kan kita membuat cari buku itu ada dua pilihan, berdasarkan ID atau judul. Maka program itu meminta inputan pengguna. Pengguna maunya berdasarkan ID atau judul sih. Nah, kalau ID atau jika cari pilihannya adalah satu, maka kita memanggil yang cari buku by ID ini. Nah, tadi kan kita ingat ya, kalau cari buku by ID, dia itu berdasarkan ID, maka perlu parameter ID. Maka dari itu pengguna harus menginputkan ID yang dicari, yang ingin dicari. Nah, ketika ID yang dicari itu tidak apa ya, tidak ada atau tidak tersedia, maka di sini program memunculkan pesannya itu buku tidak ditemukan. Else if cari pilihan sama dengan dua, maka jika pengguna ingin mencari berdasarkan judul, ya maka disuruh memasukkan judulnya karena tadi di cari buku by judul metodenya ini kita perlu parameter judul, maka pengguna harus memasukkan judulnya agar bisa dicek nanti ada atau enggak sih. Nah, jika dia itu, ini kan for each diulang ya, jadi diulang di dalam list itu, apakah ada gitu. Jika tidak ada, maka buku tidak ditemukan. Nah, tapi kalau pengguna memasukkan angka selain satu dan 2 atau 2, maka dia itu program akan menampilkan pesan pilihan tidak valid. Oke, selanjutnya untuk case yang keempat, dia tuh menunya untuk update buku. Maka update buku kan kita butuh yang baru-baru ya, ID-nya, judulnya, ID-nya tidak usah ding. Jadi judulnya, penulisnya, tahun terbitnya, statusnya. Nah, di sini kita apa namanya metode apa ini namanya update buku yaitu berdasarkan ID patokannya kan tadi, maka pengguna harus memasukkan ID buku yang mau diupdate itu apa. Kalau sudah dimasukkan ID-nya ada dan dicek itu ada, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan judul barunya, penulis baru dan lain sebagainya. Nah, ini kan benar kalau di sini update buku metodenya dipanggil. Nah, if update console write line. Oh, ini maksudnya jika apa ya namanya? Kalau update-nya itu gagal, maksudnya gagal itu pengguna tuh kayak apa ya? Tidak sesuai lah inputannya. Maka eh salah deh. Kalau update, nah kalau dia itu benar update-nya, dia tuh jadi intinya kalau pengguna sudah selesai memasukkan data-data yang baru itu, maka program akan menampilkan pesannya itu buku berhasil diupdate. Namun jika tadi kan ini berdasarkan ID ya, jika ID yang mau diupdate tidak ada, maka program akan menampilkan pesan buku tidak ditemukan. Nah, untuk yang case kelima, yaitu metode yang menu untuk delete buku. Nah, di sini karena delete buku itu berdasarkan ID, patokannya tadi kan dihapus buku nih metodenya dia kan mencari berdasarkan ID, maka pengguna perlu memasukkan ID bukunya. Ketika dimasukkan ID bukunya, jika ada, maka ya dihapus, maka dipanggil metode hapus bukunya. Kemudian menambahkan pesan buku berhasil dihapus. Namun, jika ID yang dimasukkan itu tidak ada, maka buku tidak ditemukan. Maksudnya tidak ada tuh tidak sesuai dengan yang ada di koleksi buku. Yang keenam, itu kan case-nya untuk keluar. Ya jadi tinggal keluar aja. Jadi runningnya langsung diubah false aja. Karena kan di awal runningnya true. Kalau true kan berarti perulangan ini jalan ya, jalan terus. Kalau pengguna mau keluar ya perulangannya tinggal dimatikan aja. Jadi runningnya tinggal di false. Dan program akan menemukan pesan yaitu berhasil keluar. Nah, kemudian yang terakhir ini, karena kan di menu kan kita cuma menyediakan 1 sampai 6. Jika pengguna menginputkan angka selain 1 sampai 6,
maka program akan menampilkan pesannya itu pilihan tidak valid dan coba lagi sehingga programnya itu perulangannya itu di break atau dihentikan. Oke, mungkin seperti itu aja untuk penjelasan dari apa namanya remedi UTS saya yang tipe soal B. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.